Pada kesempatan ini saya ingin pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah merespons video-video yang sudah kami buat. Saya menyampaikan secara khusus kepada yang sangat intens berkomunikasi dengan saya, dengan Indi Tamboyang yang ada di Brisbane, demikian juga kawan yang ada di India, di Amerika, di Manado, di Pulau Nias, dan di beberapa tempat yang lain. Tidak mungkin saya sebut satu persatu, tapi Anda sudah memberikan semangat yang luar biasa kepada saya untuk terus berbagi untuk kemajuan kita. 1 bulan terakhir ini saya mohon maaf tidak bisa tune in dengan saudara-saudara oleh karena kesibukan pekerjaan dan demikian juga kegiatan-kegiatan lain yang sesungguhnya sangat menyita waktu, khususnya ada masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari. Pada momen ini, saya ingin menyampaikan satu hal kepada saudara. Dalam video ini, saya ingin menyampaikan satu hal agak sedikit personal, karena ini menyangkut dengan apa yang ada di hati saya. 2 hari yang lalu, kami sudah menyelenggarakan, kalau bahasa Indonesianya mungkin upacara lamaran untuk putri kami yang ketiga. Ada suasana yang berbeda bagi saya. Karena sebenarnya putri saya yang pertama sudah menikah. Tetapi waktu putri saya yang pertama itu menikah, sepertinya perasaan tidak terlalu seperti sekarang ini. Kenapa? Mungkin karena putri saya yang pertama itu menikah, saya belum punya pengalaman. Lalu ketika sudah menikah, dia pergi, belakangan saya merasa, ataupun belakangan saya sadar bahwa ternyata itulah saat terakhir saya mengurus putri saya itu. Karena apa? Sesudah itu sudah diurus ataupun diserahkan kepada suaminya. Nah, sekarang hal serupa muncul kembali dalam hati saya. Ketika putri saya yang ketiga ini dilamar oleh calon suaminya, yang didampingi oleh orang tuanya dan keluarga besarnya. Tentu satu hal yang menarik dan satu hal yang menyenangkan buat saya. Semua pria akan senang apabila putrinya sudah mau menikah. Akan tetapi tiba-tiba saya merasa seperti miskin hati dan pikiran saya. Karena apa? Karena saya berpikir, oh ternyata memang inilah yang terakhir nanti saya urus ini putri saya ini. Dari sejak kecil saya rawat dia, saya urus dia, saya penuhi kebutuhannya, saya perhatikan masalah-masalah yang dia alami, saya perhatikan pendidikannya, saya perhatikan apapun yang terkait dengan dia. Tiba-tiba sepertinya di stop dengan adanya lamaran ini. Buat kami sebagai orang Batak, lamaran itu bermakna lebih luas daripada sekedar melamar sebenarnya. Karena di situ ada masalah adat, ada hal-hal yang harus dipenuhi, ada hal-hal yang harus saya serahkan kepada pihak suaminya ini. Ya, sudah mulai saya harus serahkan secara bertahap, ya. Dan semua keluarga besar, bukan hanya saya, tetapi juga keluarga lingkaran kedua, lingkaran ketiga, lingkaran keempat, satu marga, satu keturunan. Bukan hal yang main-main. Ini yang membuat saya tiba-tiba merasa miskin. Miskin rasanya. Sebentar lagi saya akan ditinggalkan putri saya. Sulit saya bayangkan, sulit saya ekspresikan perasaan saya untuk hal ini. Ya. Akan tetapi mungkin saja semua orang pria, semua ayah mengalami hal yang sama. Akan tetapi buat saya, paling tidak ada perasaan yang berkecamuk di dalam pikiran saya. Beberapa pertanyaan muncul dengan tiba-tiba. Apakah nanti suaminya menyayangi dia sebagaimana saya menyayangi putri saya ini?
Saya teringat dengan satu lagu Batak yang mengatakan bahwa akulah yang pertama laki-laki yang kamu kenal di dunia ini. Akulah laki-laki yang pertama yang kamu kenal di dunia ini. Terbayang saya ketika dia bayi, yang pertama dia lihat adalah saya. Dan seorang ayah akan tetap menyayangi putrinya sampai menutup matanya yang terakhir, sampai hembusan nafasnya yang terakhir. Oleh sebab itu, this is real life. Mungkin saya perlu belajar bagaimana melepaskan putri saya ini. Mungkin saya perlu belajar bagaimana memahami seorang ayah yang harus ditinggal oleh putrinya untuk pergi bersama-sama dengan suaminya. Mungkin saya harus belajar memahami bagaimana seorang pria mencintai istrinya. Saya berharap ini menjadi suatu pelajaran, menjadi suatu pemikiran. Bagaimana seorang pria harus mengasihi istrinya. Ya. Kepada siapapun yang mendengar vlog saya ini, ya, kepada pria, ya, kepada suami, sayangi istri Anda. Anda harus siap berkorban untuk dia. Kepada calon menantu saya, sayangi anak saya seperti saya menyayangi dia. Perhatikan betapa saya sayangnya kepada dia. Maka kalau engkau mau menghormati saya, kalau engkau menyayangi saya, sayangilah putri saya. Mudah-mudahan ini menjadi satu bahan renungan baik buat pria, baik buat wanita, supaya mengetahui bagaimana cinta kasih orang tua Anda, ayah Anda, ibu Anda kepada Anda. Saya berharap, mohon doa kepada kawan-kawanku sekalian di seluruh dunia. Doakan kami, doakan putri saya, supaya menjadi keluarga yang berbahagia nanti, kelak di kemudian hari, sesudah mereka menikah. Bagi kami, orang Batak, kami mempunyai fondasi sosial adat itu di atas 3 hal. Pertama adalah kita punya teman ataupun satu rumpun, satu marga sama kita. Yang kedua adalah pihak ibu kita. Ini kita sebut dengan raja kita yang harus kita sembah. Kemudian pihak wanita ataupun pihak lain yang mengawini putri kita. Dalam hal ini kami Boru Nenggolan. Keluarganya Boru Nenggolan. Kita mempunyai posisi yang sama dalam hal ini. Di dalam pernikahan, maka ketiga fungsi ini, artinya ketiga kekerabatan ini, ya, ketiga kelompok ini mempunyai peranan yang sangat hampir sama, yang sangat akrab. Itu sebabnya kadang upacara adat orang Batak itu bertele-tele, tetapi kekerabatan itu sangat erat satu sama lain. Lingkaran pertama di teman semarga, lingkaran kedua, lingkaran ketiga, lingkaran keempat, dan sebagainya. Dalam upacara kami kemarin, lamaran kemarin, itu baru lamaran. Di sana kami berkumpul 10 generasi. Perwakilan 10 generasi di sana. Demikian juga pihak ibu, ya. Nanti mereka akan terlibat dalam pesta hari hanya, ya. Itu pun bisa 10 generasi, 20 generasi ada di dalamnya. Sebenarnya kami, nenek moyang saya
sudah meninggalkan Pulau Samosir lebih kurang 225 tahun yang lalu. Tetapi di dalam acara lamaran kemarin, ya, mayoritas yang mendampingi kami adalah saudara-saudara kami yang mungkin di atas lebih dari 10 generasi kami baru bertemu di atas. Mereka itu dari Pulau Samosir, khususnya dari Kecamatan Nenggolan, tepatnya dari Pangaloan. Anda dapat bayangkan kekerabatan yang begitu jauh masih bisa akrab dan saling mengasihi, ya. Luar biasa saudara-saudara saya itu. Dan ini sesuatu yang jamak bagi orang Batak. Buat saya sebagai orang Batak, ini suatu nilai yang luar biasa. Dan rasa tanggung jawab itu, ya, tidak luntur sedikit pun. Bahkan mereka itu memberikan waktu, pikiran, bahkan uangnya untuk urusan ini. Demikian juga pihak wanita, ya. Di sana pun mereka terlibat. Jadi kekerabatannya sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu, jangan takut menikah sama orang Batak. Mereka sangat kokoh, sangat kuat persaudaraannya. Ya, jangan takut kepada orang-orang Batak yang mau menikah. Jangan khawatir pun jangan takut, waduh pestanya bertele-tele. No, itu justru menunjukkan kesulitan. Ya, harus dimaknai sebagai sesuatu yang sangat baik untuk masa depan, untuk kekerabatan itu sendiri. Ya. Kemudian jangan takut juga, ya, untuk menikah dengan orang lain ataupun di luar orang Batak, karena orang Batak itu adalah satu suku yang sangat demokratis, ya. Ada seorang penulis yang mengatakan kalau mau belajar demokrasi, belajar sama orang Batak. Kenapa demikian? Karena bagi orang Batak tidak ada sultan, tidak ada raja sendiri yang harus dihormati, hanya sendiri. Masing-masing ini raja. Raja semarga kita, raja hula-hula kita, marga dari perempuan, ibu kita atau istri kita, kemudian raja dari pihak buruh kita. Sama posisinya. Ya. Ini sangat demokratis. Di atas itu semua, ya, pastikan kebahagiaan itu terletak pada bagaimana suami mengasihi istrinya, bagaimana istri menghormati suaminya. Ya. Tuhan memberkati kita semua.